Ditanyakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum. Kami dari siswa SMA 7 Banjarmasin. Di sini ingin mewawancarai Dian dalam kepentingan untuk mengumpulkan data untuk data karya tulis ilmiah kami. Karya tulis. Sebelumnya boleh bertanya ini dengan Bapak siapa? Pak Agus Heru Jayadi. Jadi di sini Dian sebagai apa? Saya sebagai Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin. Ini dari kami akan menanyakan beberapa pertanyaan, Pak. Ya, terkait apa dulu? Terkait pemukiman, wilayah permukiman di Banjarmasin, terutama permukiman kumuh. Ya, oke. Yang pertama kami akan bertanya, standar kriteria yang menjadikan suatu wilayah tergolong permukiman kumuh itu bagaimana? Ya. Suatu kawasan dinyatakan pemukiman kumuh itu kan kita berdasarkan beracuan pada Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2018. Di sana kan diatur ada 7 indikator kumuh. Suatu kawasan dikatakan kumuh itu melihat yaitu 7 indikator. Yang pertama dari akses infrastruktur jalan lingkungan gimana. Yang kedua dari akses infrastruktur drainase lingkungan. Yang ketiga akses masalah persampahan, akses persana sampahnya. Yang ketiga, yang keempat masalah limbahnya. Yang ke sanitasi. Yang kelima masalah sarana prasarana air minum. Yang keenam masalah keteraturan bangunan. Yang ketujuh masalah proteksi kebakaran. Nah, di situ diatur, dilihat ketujuh indikator tersebut dinilai. Jadi suatu kawasan itu nanti ada poin-poinnya. Gimana keteraturan bangunannya, gimana sarana jalan lingkungannya, gimana kondisi drainasenya, gimana kondisi sarana sanitasinya, air minumnya, persampahannya, dan proteksi kebakarannya. Nanti di situ di scoring berapa nilainya suatu kawasan tuh. Apabila jumlah scoring itu di atas 16, totalnya 16, di atas 16 ya, itu maka kawasan itu dinyatakan kumuh. Nah, terus untuk yang di bawah 16 itu dinyatakan kawasan itu tidak kumuh. Jadi kita berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2018. Itu dasar kriterianya. Selanjutnya, bagaimana tingkatan pemukiman kumuh di wilayah Banjarmasin? Iya. Pemukiman kumuh di Kota Banjarmasin hasil identifikasi di tahun 2021 kemarin, luasan kumuh di Kota Banjarmasin sebesar 508,45 hektar ya. Dengan tingkat kekumuhan itu kumuh ringan. Ya, kita sudah berada di kumuh ringan. Memang kan intervensi kumuh itu kita lakukan sejak 2015. 2015 kita bergerak. Waktu dulu tuh masih ada kategorinya, masih ada berat dan sedang. Setelah kita tangani segala macam, alhamdulillah di tahun ini kondisi kita mah berada di tingkat kekumuhan hampir semuanya di 52 kelurahan itu berada di kumuh ringan dengan luasan 508 hektar. Ini terbagi lagi 40% berada di bantaran sungai, pemukiman dan sungai, dan 60% berada di pusat kota. Nah, itu yang jadi masalah tuh pemukiman di bantaran sungai. Karena kita kan tahu bantaran sungai ada ketentuan-ketentuan atau aturan yang berlaku di sana, mulai garis padan sungai, ada kondisi pola air, bangunan air, dan itu kita harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku pada saat penanganan atau intervensi di sana. Ya, ini. Berarti dari tahun 2015 hingga sekarang sudah ada penanganan. Sudah ada penanganan, ya. Memang sejarahnya kita di tahun 2015 itu kumuh kita tuh 549,19. Kita 5 tahun bertahap, setiap tahunnya selama 5 tahun itu kondisi kumuh kita padahal berada di 35 hektar di tahun 2020, 5 tahun. Nah, tetapi pada saat yang sama Kota Banjarmasin ini sedang mengadakan represi RT/RW
Perda RT RW kita revisi sehingga mempengaruhi ke pola ruang kota. Nah, dengan berubahnya pola ruang kota yang dulunya kawasan industri itu menjadi kawasan pemukiman dan kumuh. Nah, juga banyak juga yang di daerah Banyumasin Selatan yang dulu kawasan industri kayu, itu kawasan bekas pabrik-pabrik kayu segala macam, berubah fungsinya jadi pemukiman. Nah, itu digambarkan dalam RT RW yang baru, sehingga sisa 35 hektar ini kita evaluasi, ternyata kumuh kita kembali lagi ke 508. Nah, itu akibatnya karena berubahnya peta Perda RT RW kita, pola ruang RT RW kita berdasarkan RT RW yang baru 2021 sampai 2041 yang mempengaruhi pada pola ruang Kota Banjarmasin, sehingga kumuh kita kami hitung lagi dan berjumlah 508,45 hektar. Ya. Memang penanganan kumuh itu saya rasa paling sulit ya. Kita menekan di satu sisi, ternyata di sisi lain berkembang kembali. Ibarat kita menangani kumuh itu sama saja menekan balonnya. Kita menekan dari sisi samping-samping, ternyata yang malah yang berkembang di atas. Kita menembung atas bawah, ternyata yang berkembang kan di samping. Itulah. Ya, boleh. Selanjutnya, berapa persen wilayah di Banjarmasin yang tergolong permukiman kumuh? Tadi kan kita mengetahui luasan kumuh pemukiman kumuh di Kota Banjarmasin sebanyak 500,8,45%. 508,45%. Kalau kita bandingkan dengan luasan Banjarmasin yang 98,41, ya di kisaran 5,16% ya. Nah, 5,16% lah tingkat luasan kumuh, persentase luasan kumuh kalau dibandingkan dengan luasan Kota Banjarmasin. Selanjutnya, wilayah mana saja di Banjarmasin yang tergolong permukiman kumuh? Ya, hampir itu, ya. Dari segi apa wilayah tersebut kalau dilihat? Ya, pemukiman kumuh di Kota Banjarmasin hampir merata di 52 kelurahan di 5 kecamatan ya, memang hampir merata. Yang paling besar itu di Banjarmasin Selatan. Ya, seperti kita ketahui kan Banjarmasin Selatan itu memiliki luas wilayah yang paling besar dibandingkan ke 4 kecamatan lainnya, tetapi ya Kecamatan Banjarmasin Selatan juga memiliki luasan kumuh paling besar. Menurut data